Hai semuanya, selamat datang di channel kuliah online. Mungkin dari semua raja di dunia, nama Fir'aun adalah paling menyisahkan kesan dan sulit dilupakan. Bagaimana tidak, Fir'aun menjadi satu-satunya penguasa Mesir kuno yang paling berpengaruh dalam bidang agama, sosial, politik dan budaya. Kepemimpinan yang absolut serta eksistensi yang tinggi membuatnya menyandang gelar raja dengan jangka waktu yang lama. Dinasti turun-temurun memimpin kerajaan Mesir membuat sosoknya begitu diagungkan, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namanya bahkan dijajarkan dengan raja-raja terkenal lainnya, seperti Alexander Agung. Tapi, siapa sih sebenarnya sosok Firaun ini? Di sini terdapat berbagai fakta menarik yang barangkali belum kalian ketahui tentang Firaun. Apa saja? Simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video menarik dari kuliah online. Arti Firaun. Fir'aun dalam bahasa Arab Firaun, bahasa Ibrani Paro, adalah sebuah gelar yang digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno. Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban besar yang berada di sebelah timur Laut Afrika, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno lebih dulu berkembang sebelum peradaban kuno Yunani, Romawi, dan Mesopotamia. Masa peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3150 sebelum Masehi dengan adanya persatuan antara kelompok-kelompok yang ada di lembah sungai. Asal gelar Fir'aun terjadi pada masa perkembangan masyarakat di lembah sungai yang sangat subur untuk bercocok tanam. Awalnya, masyarakat Mesir kuno mengandalkan musim banjir dan kemudian dilengkapi dengan irigasi kecil pada masa-masa berikutnya. Karena tanah dan setiap batas tanah sangat penting dalam struktur masyarakat pada saat itu, maka diangkatlah seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Diembani sebagai pengawas untuk mengatur batas-batas tanah dan segala hal yang menyangkut tatanan kehidupan masyarakat Mesir kuno. Tetua masyarakat itu diberi gelar Pharaoh atau Firaun. Berkembangnya sistem lapisan masyarakat, Pharaoh diangkat lebih tinggi dan menjadi raja. Pada masa itu sebagai pemimpin negara dan pemimpin keagamaan. Masyarakat Mesir kuno saat itu terbagi atas Mesir Hulu dan Mesir Hilir yang memiliki Fir'aun dan lambang sendiri-sendiri. Raja Menes akhirnya berhasil menyatukan kedua daerah tersebut dan menjadikan satu kesatuan kerajaan Mesir kuno. Firaun pertama, dikutip dari National Geographic, perdebatan di antara para ahli Mesir kuno untuk menemukan pendiri dinasti satu Mesir masih terus berlanjut. Berdasarkan sumber dari Herodotus dan Sincelo, bahwa Narmer menjadi karakter kunci sejarah Mesir. Narmer adalah seorang raja Mesir kuno dari periode dinasti awal, sekaligus raja yang pertama kali memerintah seluruh Mesir. Nama Menes diberikan kepada Narmer ketika naik tahta di Mesir Hulu. Kemudian, Narmer yang cerdas dan pantang menyerah memperluas wilayah dengan menaklukkan Mesir Hilir. Proses penaklukan dilakukan secara paksa seperti yang tergambar pada palet Narmer. Melihat keberhasilan itu, akhirnya Narmer membangun sebuah kota bernama Ineb Hedi atau Tembok Putih. Kedepannya disebut kota Memphis sebagai ibu kota pemerintahannya. Pendirian Memphis oleh Fir'aun pertama, Narmer, yang jauhnya ratusan kilometer di utara Tinis merupakan gambaran kekuasaan atas Mesir Hilir di bawah komandonya. Firaun terhebat. Dilansir dari osiristours.com, Ramses II dari dinasti ke-19, ia dikenal sebagai Fir'aun Mesir terhebat yang pernah ada. Saat belia, Ramses sudah menjadi prajurit muda. Tepatnya pada usia 14 tahun, Ramses muda telah menemani ayahnya dalam kampanye militer di Palestina dan Libya, dan pada usia 22 tahun ia memimpin kampanyenya sendiri di Nubia. Setelah kematian ayahnya, Ramses naik tahta dan segera memulai kampanye militernya sendiri. Tujuannya untuk merebut kembali perbatasan Mesir, mengamankan rute perdagangan yang hilang dan berperang melawan orang Het yang berkuasa. Selama tahun keduanya berkuasa, Ramses mengalahkan orang laut di lepas pantai Mediterania. Setelah itu pertempuran ke daerah Kanaan dan keberhasilannya dalam pertempuran Kades yang legendaris. Ramses kembali ke rumah dengan menimbun barang rampasan dan pasukan tawanan serta budak-budak. Berkat kemenangannya itu, Ramses semakin membesarkan namanya sebagai Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19. Pencapaian yang terkenal berikutnya adalah ia membangun lebih banyak monumen daripada Fir'aun lainnya.
terutama Ramesseum dan kuil-kuil Abu Simbel di selatan Aswan. Kuil-kuil di Abu Simbel yang dianggap paling spektakuler di Mesir. Terletak dekat dengan Danau Nasser di Nubia, mereka dibangun untuk memperingati pemerintahan Ramses. Firaun wanita. Tahu nggak guys, ternyata Firaun bukan hanya seorang pria saja. Melainkan, juga ada Firaun wanita, bahkan Firaun wanita ini paling legendaris di masanya. Cleopatra. Cleopatra adalah putri dari Ptolemaios XII Auletes, salah satu dinasti Ptolemy penguasa Mesir kuno. Cleopatra adalah keturunan dari pendiri wangsanya, Ptolemaios Soter, salah seorang mantan senapati Yunani Makedonia dan pengiring Alexander Agung. Di masanya Cleopatra juga seorang diplomat, laksamana, administrator, poliglot, dan pujangga. Dikatakan juga bahwa Cleopatra memiliki paras cantik, berwibawa, cerdas, dan gaya bicaranya yang elegan membuat daya tarik dalam kepribadiannya. Ratu Hatshepsut. Ratu Hatshepsut adalah Firaun kelima dari dinasti ke-8 yang memerintah di zaman Mesir kuno. Para ilmuwan banyak menganggap Ratu Hatshepsut merupakan seorang Firaun wanita sukses di Mesir karena masa jabatannya paling lama. Nefertiti. Nefertiti dikenal sebagai penguasa Sungai Nil dan putri para dewa. Dia memiliki kekuasaan penuh pada masanya. Ratu Nefertiti merupakan Firaun yang paling agamis dan religius sehingga banyak masyarakat pada zaman itu takut terhadap dewa. Saat ia berkuasa, Dewa Aten merupakan satu-satunya Tuhan pada masa itu. Firaun paling sombong. Memiliki seni pembangunan yang mentereng serta pemerintahan yang absolut, kerajaan Mesir kuno tak lepas dari sisi gelap yang melekat. Memegang kekuasaan dengan durasi panjang, sosok yang dieluh-elukan masyarakat, ia pun memproklamirkan diri sebagai Tuhan, tepatnya pada masa Nabi Musa. Tak mengherankan, Firaun saat itu dianugerahi usia panjang serta tidak pernah merasakan perihnya lapar, kerongkongannya tidak pernah terasa panas. Kelemahan dan ketidakberdayaan tidak pernah menemaninya sesaat pun. Dia juga tidak pernah sakit sedikit pun, baik sakit kepala, sakit perut, demam, atau yang lainnya. Tapi Firaun siapakah yang dimaksud? Pada masa Nabi Musa hidup, terdapat Firaun yang berkuasa bernama Merneptah atau Mineptah. Mineptah dikenal dengan sifatnya pendendam dan sangat keji. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa Firaun yang ditenggelamkan itu adalah Ramses II. Ternyata, Firaun yang ditenggelamkan itu ialah sang anak, Firaun Mineptah. Maurice Bucaille yang seorang ahli bedah dan pengarang berkebangsaan Prancis mendukung teori tersebut. Kesimpulan itu didasarkan pada analisis sejarah, dan terutama hasil pemeriksaan terhadap mumi Merneptah. Setelah tenggelam di Laut Merah, jasad Firaun Mineptah ditemukan oleh warga Mesir kuno di pinggir pantai Laut Merah. Kemudian, warga Mesir mengawetkan jasad tersebut menggunakan balsam. Jenazah Merneptah ditemukan pada 1898 oleh Loret di Thebes, di Lembah Raja, Mesir. Orang yang pertama kali membuka perbannya adalah Elliot Smith pada 8 Juli 1907. Dalam bukunya The Royal Mummy, 1912, Elliot mengungkapkan bahwa mumi Merneptah yang berumur 3.000 tahun dalam keadaan baik, meski ada kerusakan di beberapa bagian. Pada 1975, mumi Merneptah dibawa ke Prancis untuk diteliti. Penelitian itu dipimpin Maurice Bucaille. Bucaille dan timnya melakukan pemeriksaan radiografik, memeriksa toraks dan perutnya dengan endoskopi, serta melakukan pemeriksaan mikroskopis lainnya. Sisa-sisa garam pada mumi tersebut, memperkuat dugaan bahwa mumi tersebut pernah tenggelam, tapi kemudian diselamatkan dan segera dibalsem. Yang dapat kita tarik kesimpulan sekarang ialah kerusakan tulang dan hilangnya substansi penting. Kita belum dapat memastikan apakah hal-hal tersebut terjadi sesudah atau sebelum matinya Firaun. Menurut riwayat kitab suci, Firaun meninggal karena tenggelam atau karena rasa shock yang dahsyat yang mendahului tenggelamnya, atau kedua-duanya, tulis Bucaille. Firaun terakhir dari Mesir kuno. Kaisarion adalah Firaun terakhir dalam dinasti Ptolemeus di Mesir. Kaisarion berarti kaisar kecil. Diketahui bahwa Kaisarion adalah putra dari pasangan Julius Caesar sang diktator Romawi dan ibunya Cleopatra VII. Terjadi polemik di Romawi serta di Mesir, Julius Caesar dan Cleopatra bersekutu untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Cleopatra VII berharap bahwa anaknya akan meneruskan ayahnya Kaisar, menjadi kepala Republik Romawi dan Mesir.
Kaisarion dilahirkan di Mesir pada tahun 47 sebelum Masehi dan menjalani 2 tahun dari 46 sampai 44 sebelum Masehi di Roma. Ia memerintah Mesir sejak umur 3 tahun bersama ibunya, Cleopatra VII. Walaupun ia hanya menjabat sebagai raja, sedangkan Cleopatra VII memegang kendali kerajaan. Kaisarion digelari Raja Segala Raja oleh Antonius sang konsul Romawi karena Kaisarion anak kandung dan ahli waris Julius Caesar. Pernyataan ini menyebabkan sengketa serius antara Antonius dan Octavianus. Octavianus mempunyai ikatan darah dengan Julius Caesar. Octavianus menganggap berlebihan dan mengumumkan perang terhadap Antonius dan Cleopatra. Para sejarawan percaya ada faktor-faktor tambahan yang mungkin berperan. Ketika Octavianus menyerang Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi, tak tinggal diam, Cleopatra VII mengirim Kaisarion, yang saat itu berusia 17 tahun ke pelabuhan Laut Merah Berenice untuk keamanannya dan berencana melarikan diri ke India. Namun rencana itu pun gagal, Kaisarion ditangkap oleh penjaga, termasuk gurunya, yang berkhianat lalu ia pun dibunuh. Dengan kematian Kaisarion yang diawali lebih dulu kematian ibunya Cleopatra VII. Dengan kejadian itulah, menjadi akhir bagi wangsa Ptolemaios yang berkuasa di Mesir. Itu tadi fakta-fakta Firaun yang jarang diketahui. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.